Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in al-murniyamadin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kullatilati adimi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimam. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, anugerahkan pada kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak ya Allah. Dan jauhkan dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu. Bagi yang kena hutang, susah usaha, baca ini juga. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna jasita sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, mencari rezeki, membuka usaha kami ya Allah, dan juga melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Karena sulit itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hajat, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang warga masih bingung menyelesaikan hutang bagaimana, bisnisnya bangkrut dan yang lainnya, saya adalah foundernya SKDA Haji Muhammad Ridwan, atau biasa dipanggil Cap Ridwan Bali, Cap Ridwan. Dan SKDA adalah sadar kaya dunia akhirat. Semoga Anda dan saya bisa bersaudara, bisa sama-sama saling mengingatkan untuk bisa sadar kaya dan dunia dan akhirat. Dan juga saya juga sudah siapkan untuk bagi orang yang kesulitan dalam menyelesaikan riba, itu RSC Riba Solution Center atau pendampingan RSC. Jadi Anda didampingi dari mulai awal lagi bermasalah sampai nanti di pengadilan nanti pendampingannya. Banyak yang sukses, banyak yang selesai. Sebelum Anda memasuki ikut WA grup SKDA dan bertanya, chat segala macam-macam, Anda harus simak ini dulu. Pertama, tenangkan diri Anda ketika Anda ada masalah hutang ini. Kebanyakan jangan berniat bunuh diri dan jangan berpikir macam-macam, karena semuanya mudah gitu. Jadi Allah itu tidak akan memberikan satu cobaan pada satu kaum melebihi kemampuannya. Harus sadar seperti itu. Yang pertama adalah tobat dulu. Tobat riba, tidak boleh melakukan riba lagi dengan alasan apapun, karena riba itu menghilangkan keberkahan sob. Dan kalau bisa tobat bukan hanya untuk Anda, tapi untuk keluarga Anda, istri Anda dan anak-anak Anda. Kedua, setelah Anda tobat, libatkan keluarga. Jadi bermasalah riba itu bukan hanya untuk urusan Anda, tapi libatkan keluarga. Kok dilibatkan? Ya, harus dilibatkan pasangan kita, suami istri, segala macam, anak-anak kita. Gak usah minta ini, kita minta doanya doang dulu, doanya saja. Atau orang tua atau mertua kalau masih hidup. Saya setiap ketemu mertua saya, orang tua saya, ibu saya almarhum, itu selalu minta, Bu, doakan saya untuk bisa bebas riba gitu, utang riba ini. Dan termasuk sekarang ini masih jalan dengan mertua saya, ketika ketemu minta doa gini. Dan ceritakan masalah Anda, tapi tidak mengeluh dalam posisinya, tapi dalam posisi pemberitahuan, biar paham semua itu. Jadi kalau Anda mau selesai riba dengan mudah, Anda harus melibatkan pasangan, karena pasangan pun jangan remehkan mereka gitu, karena biar gimana pun mereka bisa bantu Anda dengan doa dan yang lainnya. Bilang aja, bantu doa ayah ya, semoga ayah bisa lepas dari riba ini. Yang kedua, harus ada keyakinan. Hutang itu wajib dibayar sob. Jadi banyakan orang berpikir bahwa hutang itu gak berniat untuk bayar hutang. Bahayanya apa? Ketika Anda berniat tidak bayar hutang, itu nanti akan dibayar di akhirat nanti gitu. Daripada di akhirat tidak bisa ngapa-ngapain, kan lebih baik sekarang. Bisa mudah gitu. Jadi dalam hati harus ada niat untuk membayar hutang. Yang ketiga, kita harus bernegosiasi dengan bank dengan kesabaran. Jadi kalau bagi yang pinjol, yang tidak ada jaminan kartu kredit, KTA dan yang lain-lainnya, siapkan mental yang kuat dulu. Siapkan bukti dan data segala macam-macam. Mental yang kuat, jangan lakukan gali lubang tutup lubang, karena itu akan menjerumuskan Anda. Yang keempat, paling utama lagi, jangan menyalahkan diri sendiri atau keluarga orang lain. Ya udah, sekarang kalau terjadi kita hadapi gitu. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri itu tidak ada gunanya gitu. Karena memang itu sudah kodok-kodoknya Anda, takdirnya Anda, dan kita harus hadapi. Jadikan ini pembelajaran bagi kita, kehidupan kita dan yang lainnya. Insya Allah semudah gitu. Terus bagi pinjol dan yang lainnya tidak ada jaminan, itu mudah sebenarnya. Kenapa? Tidak ada jaminan di situ. Cuman Anda mungkin akan disebar data dan yang lain, termasuk rentenir,
bangke, terus flat sheet segala macam-macam, yang kemarin stres juga segala macam-macam. Kalau nggak mampu ya udah bilang seperti itu gitu. Jadi kuatkan mental bahwa kita akan lunasi hutangnya pokoknya sesuai yang kita terima gitu. Loh nggak bisa segala macam-macam, nggak masalah gitu. Nego aja terus seperti itu, insya Allah bisa. Dan saya alhamdulillah saya juga bisa gitu. Kenapa Anda nggak bisa gitu? Banyak orang yang bisa di SKDA, kenapa Anda nggak bisa gitu? Daripada hidup Anda hancur, rumah tangga Anda hancur, ada yang kehilangan rumah dan yang lainnya hanya untuk memenuhi kepuasan mereka semua, plecit kayak pinjol kayak dan yang lainnya. Hentikan pinjol, selesai itu kita kuatkan mental. Bagi yang ada jaminan bank, terus KPR, leasing dan yang lainnya, usahakan kalau leasing dan yang lainnya pertahankan asetnya di tangan Anda gitu. Karena kalau udah lepas kemungkinan hilangnya cepat gitu. Jadi Anda akan kalah dimanapun kalau itu lepas. Bisa kok, jadi kita nunggu sampai via pengadilan atau putusan pengadilan, suruh bawa mereka ke pengadilan. Bagi rumah pun sama, kita harus kuasai asetnya gitu. Penguasaan aset itu penting, jangan sampai mau disuruh pindah dan yang lainnya sebelum ada putusan pengadilan tetap gitu dari MA. Dan itu prosesnya panjang. Ketika kita macet, Anda macet segala macam-macam, itu pertama yang paling utama selain tobat, terus Anda yakin harus bisa membayar segala macam-macam bla bla bla, Anda pun harus siap-siap ke pengadilan dulu. Makanya dimanapun kalau mau negosiasi tanpa data dan bukti itu percuma gitu. Kebanyakan orang langsung curhat segala macam-macam, pengen didengar curhatnya, karena mohon maaf ya sob semuanya, di SKDA di grup kita ini bukan grup curhat gitu. Bukan, karena apa? Kita grup penyelesaian. Kalau curhat toh ngapain gitu loh. Kalau kesah toh gitu. Jangan biasakan untuk curhat masalah kita. Dan yang kita sampaikan adalah apa? Adalah penyelesaian, mohon penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan mau menyelesaikan masalah hutang apalagi yang ada jaminan dengan bank dan yang lainnya, itu wajib kumpulkan data dulu, data payment history kita harus tahu berapa yang kita bayar, apa sih dibutuhkan. Ketika mau join dengan SKDA, pertama nama Anda dari daerah mana, karena kami gabungkan dengan wilayah masing-masing kalau memang ada. Terus yang kedua adalah apa, kreditnya berapa, pinjamannya berapa, jenis pinjamannya apa. Ini isi data seperti itu kalau mau join dengan SKDA. Jadi ininya berapa, nilai jaminan berapa, terus sudah berapa lama macet, berapa kali cicilan yang udah Anda lakukan, nilai cicilannya berapa duit, terus sudah dapat peringatan belum dari bank sampai SP berapa, sudah ada pun udah dilelang apa belum, lelangnya seperti apa, udah digugat apa belum, seperti itu. Terus jelaskan semua, nilai jaminan berapa, banyak lah pokoknya. Anda lihat dulu di YouTube, di rinciannya akan ada Google Form di situ. Jadi intinya jelaskan semua kondisi dan kronologi hutangnya gitu. Apakah sudah ketemu dengan bank, negosiasi dengan bank, ada bukti dan yang lainnya. Jadi gini sob, data dan bukti, kalau Anda negosiasi tanpa data dan bukti itu percuma gitu. Jadi ketika nego pun Anda harus buatin surat permohonan negosiasi, mau datang segala macam, buatkan gitu. Anda mau iklankan ini, buatkan bahwa iklan ada bukti iklannya di mana gitu, rumah Anda. Anda mau minta SP payment history SP1, yaitu di situ minta payment history mau outstanding, buatkan tanda terimanya, bila perlu foto selfie-nya. Setiap pertemuan bila perlu ada video selfie-nya atau foto selfie-nya. Ngomong dulu Pak, saya mau video selfie ini ya gitu. Karena itu gimana? Itu persiapan Anda ke pengadilan. Bank hanya akan mau dinegosiasi ketika mereka tidak yakin akan menang gitu, atau akan lama prosesnya. Ketika Anda siap untuk pengadilan segala macam-macam, siap secara data dan yang lainnya, insya Allah mereka akan gampang dinegosiasi. Buktinya saya hutang 2,8 M bisa saya selesaikan hanya 1,2 miliar gitu. Itu pun pajak dan yang lainnya mereka yang bayar gitu. Karena seperti itu, kok bisa ya? Seperti itu bisa. Malah kemarin ada satu aset lagi 25 Maret itu saya bisa diskon, bukan hanya hutang hilang bunga dan denda, bukan. Pokoknya didiskon sampai 70%. Kok bisa kayak bisa? Padahal sudah dicesi, sudah dimacam. Kenapa? Dia masuk pengadilan saya layani, dia masuk gimana saya layani. Bisa nih? Nggak bisa. Aset tetap saya pertahankan. Akhirnya mereka bingung gitu. Even mereka sampai ngomong, akhirnya mereka sendiri yang datang ke tempat saya segala macam-macam. Kalau dicesi bisa aja mungkin oleh mafia, oleh aparat segala macam-macam bla bla bla, masukin aparat. Dia udah ngomong seperti itu. Tapi saya takut nggak, diem aja gitu. Dan akhirnya apa? Yaitu yang nawarkan juga dia untuk ditebus gitu. Karena dia rugi nggak juga gitu.
biasanya factoring atau orang yang ambil hutang atau CSI itu biasanya dapat diskon cukup besar sekali gitu. Anggaplah hutangnya 100, dia mungkin dari mulai beli cuma 20% atau berapa persen gitu ke atas gitu. Jadi itu adalah mafia segala macam-macam. Meskipun sudah ditangani, itu sudah dilelang pun masih bisa diselesaikan. Pak Ridwan, Cap Ridwan, bisa nggak ketemu Anda dan yang lainnya? Bisa. Tapi saya sekarang ini posisinya adalah apa? Saya kan mau diriin bank wakaf segala macam-macam untuk bantu Anda juga ke depannya untuk mendirikan untuk gaji para admin SKDA, kan harus digaji juga gitu sistemnya. Karena mereka juga kalau udah full seperti itu harus mendapat pendapatan gitu. Jadi kalau Anda pelit segala macam-macam tidak mau berbagi, nggak usah gabung dengan SKDA gitu. Karena selesaikan utang itu dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi, sedekah dan yang lainnya. Berbagi ilmu dan berbagi segalanya gitu. Jangan hanya mau didengar aja, dilayani, karena kami ini ngelayani bagi orang yang layak dilayani gitu. Kalau hanya pengen dilayani terus ya cari yang lain, bukan di sini gitu. Terus buat Cap Ridwan bukan uangnya, bukan. Saya mau berdiri bank wakaf, mau ketemu saya bisa langsung ke Bali, boleh mampir, ada tarifnya dan semuanya untuk saya mau balikin lagi wakaf saya untuk bank wakaf. Jadi keahlian saya ingin wakafkan. Terus termasuk kalau Anda ikut pendampingan boleh juga, ada grup kopdarnya, kopdar dan pendampingan. Kopdar di Bali itu tiap Sabtu, Jumat Anda datang, Sabtu Anda kita kopdarnya curhat segala macam di situ, ada solusinya. Minggu Anda bisa check out gitu. Atau kalau kurang, kalau masih ada di situ bisa kita ngobrol lagi. Sampai selesai, sampai tuntas kita bisa, saya siapkan waktu gitu. Jadi tapi bawa dulu bukti, data, dokumen segala macam-macam akan kami simpan. Keuntungan masuk ke pendampingan adalah apa? Seluruh bukti, dokumen dan yang lainnya kami akan filekan itu. Karena itu harus persiapan sampai ke perdata, dan pendampingan itu prosesnya dari ini sampai ke perdata. Terus harus wajib Anda menjadi pengacara diri sendiri gitu. Saya nggak mampu, insya Allah bisa, kita dampingi Anda gitu. Kalau Anda butuh pendampingan orang, monggo nanti saya siapin, asal ada biayanya buat mereka, buat adminnya segala macam-macam. Jadi intinya seperti itu, dan banyak menang, hampir 99% kalau saya nggak bohong ya, nggak gimana. Anggaplah 10-50% kasus itu banyak yang lunas selesai loh. Terakhir ini Pak Adit, alhamdulillah udah diambil pengadilan, masih bisa kita negosiasikan. Karena kalau udah dilelang, bukan dilelang. Karena kalau enggak kita akan masukin ke pengadilan gitu, gugatan segala macam-macam. Jadi intinya seperti itu. Kalau Anda menggunakan pengacara, jasa lawyer atau yang lainnya, boleh aja, asal Anda harus siap gitu. Saya sarankan kalau kasus di bawah 200 juta jangan menggunakan jasa lain gitu, hukum. Kenapa? Karena biayanya besar sob, hampir 50-200 juta juga gitu. Kecuali kalau miliaran silahkan menggunakan itu, dan Anda harus siap dananya, harus Anda siap dananya. Kenapa? Dan kalau di prinsip saya, di kami, ketika Anda menjadi pengacara sendiri paling keluarkan nggak terlalu banyak gitu. Kami dampingi, kami buatin surat gugatannya, negosiasi segala macam-macam, sampai kami bantu untuk penjualan aset Anda untuk solusinya. Jika Anda hanya datang ke SKDA, mau join SKDA, hanya memperlambat atau tidak mau dilelang, tapi tidak mau kehilangan aset segala macam-macam, bisa aja dengan Anda banyak ibadah gitu. Tapi kalau seperti itu banyak ibadah, tapi kalau ibadah aja nggak bisa, nggak usah gabung dengan SKDA. Kenapa? Karena memperlambat, tidak ada solusi, tidak gimana, itu percuma juga gitu. Demikian dari saya, mudah-mudahan kalau salah saya minta maaf segala kesalahan, kalau kurang banyak kekurangan saya minta banyak, karena saya banyak kekurangan. Tambahan sob ya, tanggal 12 bulan 12 2022 kami akan meluncurkan Uber. Ini adalah bentuk perusahaan dari Bank Wakaf tadi, gratis sob, untuk bagi toko, merchant, bagi driver. Ketika nanti dibayar dengan apa? Ketika Anda udah menguntungkan, udah penghasilannya bagus, boleh Anda berbagi gitu, dan berbagi dengan berwakaf ke Ubernya gitu. Jadi berbagi hasil. Saya ingin menirukan seperti Utsman bin Affan ya, dia berbisnis segala macam-macam dengan cara bagi hasil gitu. Membangun pasar segala macam-macam, ternyata pasarnya itu bisa ngalahkan pasarnya Yahudi dengan cara si pedagangnya yang berlaku di situ adalah ketika untung baru bayar, berbagi hasil, kalau nggak usah gitu. Nah itu terjadi di Uber. Demikian, saya mohon doanya, mudah-mudahan launchingnya tanggal 12 bulan 12 2022 bisa ini. Dan kalau Anda bagi Anda yang ingin gabung silahkan gitu, join. Nanti saya kasih linknya. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.